Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deriska Purnama Dewi, kelas 11 TKJ nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tugas teknologi layanan jaringan yang bermaterikan diagram jaringan VoIP. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian dari VoIP. Yang kedua ada prinsip kerja dari VoIP. Yang ketiga, komponen-komponen VoIP. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan VoIP. Dan yang terakhir, yaitu jenis metode. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian VoIP. VoIP atau telepon IP adalah teknologi telekomunikasi suara melalui media internet. Sinyal suara diubah menjadi sinyal digital berupa paket data dan dikirimkan melalui media internet protokol. Telepon IP dapat berupa perangkat telepon khusus yang mendukung teknologi tersebut. Dapat pula berupa komputer, laptop, tablet, smartphone yang telah disettingkan sedemikian rupa agar dapat saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara yang didapatkan dari mikrofon pada komputer atau perangkat penunjang VoIP menjadi paket data digital, kemudian diteruskan melalui hub atau router atau ADSL dan modem, kemudian dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Kemudian ada komponen-komponen kebutuhan IP. Yang pertama ada protokol. Protokol memiliki 3 komponen yang terbagi lagi. Yang kedua ada VoIP Suite, merupakan bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur dan aturan antar terminal. Kemudian yang ketiga ada Sub Suite, adalah perangkat pusat dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari suatu saluran telepon ke saluran lainnya, melintasi jaringan telekomunikasi atau internet publik. Dan yang keempat ada softphone. Selain menggunakan hardware berupa telepon, VoIP juga dapat menggunakan softphone, yaitu aplikasi yang diinstalkan pada komputer, smartphone, atau tablet untuk dapat terhubung dengan jaringan VoIP. Dan yang terakhir ada VoIP Gateway. VoIP Gateway berfungsi menghubungkan dua jaringan berbeda antara jaringan H323 dan jaringan nomor H323. Sebagai contoh, Gateway dapat menghubungkan jaringan H323 dan jaringan telepon PSTN. Bagian protokol VoIP. Yang pertama ada TCP atau IP. Adalah protokol yang digunakan pada standar internet. Protokol ini terdiri atas dua bagian yaitu TCP dan UDP, serta di bawah lapisan tersebut ada protokol IP. Yang kedua ada SIP, yaitu Session Initiation Protocol. Protokol ini digunakan sebagai inisiasi, modifikasi, dan terminasi sesi komunikasi VoIP. SIP adalah standar protokol yang dipublikasikan oleh IETE dan RFC 2543. Yang ketiga ada H323, merupakan sebuah protokol yang dapat menunjang VoIP pada sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Selanjutnya ada kelebihan dari VoIP. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Kemudian yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang kelima, berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contoh di Indonesia adalah VoIP rakyat. Dan yang terakhir, variasi penggunaan peralatan yang ada. Misalnya dari PC sambung ke telepon biasa dan IP phone handset. Kemudian ada kekurangan VoIP. Yang pertama, kualitas suara yang masih kurang baik yang dikarenakan faktor bandwidth yang dimiliki. Yang kedua, perlu dilakukan perjanjian dengan lawan bicara yang hendak menggunakan VoIP dalam hal tersambungnya ke jalur internet. Yang ketiga, kualitas suara juga tergantung dari banyaknya paket
atau pengguna internet dalam satu jalur yang sama. Yang keempat, peralatan penunjang yang masih dikatakan saat ini masih relatif mahal. Dan yang terakhir, belum adanya support secara penuh oleh pemerintah. Kemudian, ini ada jenis metode dari VoIP. Yang pertama yaitu analog telepon adaptor atau ATA. ATA adalah metode paling umum untuk menggunakan layanan VoIP, yaitu menggunakan alat yang bernama ATA, yang memungkinkan kita menyambungkan telepon konvensional ke PC atau internet untuk melakukan VoIP. IP phones yaitu telepon yang sudah memiliki port RJ45 untuk langsung disambungkan ke router guna melakukan panggilan VoIP. Dan yang ketiga yaitu ada PC to PC. PC to PC seperti namanya saja kita sudah dapat membayangkan, yaitu panggilan VoIP yang dilakukan menggunakan PC dengan perlengkapan mikrofon, speaker, dan software yang disediakan oleh para developer. Komunikasi VoIP ini contohnya Skype dan InterVoIP. User tidak membayar 1 sen pun dalam melakukan panggilan antar pengguna sesama layanan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dari kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga berterima kasih untuk waktu yang kalian berikan kepada saya. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.